memupuk kemampuan memecahkan masalah dalam diri anak melalui program permainan berbasis komputer, Skillnya memecahkan masalah, apa toolsnya? Program permainan berbasis komputer. Jadi ada dua hal ya Bapak Ibu, skillnya dan toolsnya untuk menumbuhkan skill tersebut. Apa itu skillsnya? Problem solving, kemampuan memecahkan masalah. Apa toolsnya? Permainan berbasis komputer. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi berbicara tentang kemampuan memecahkan masalah dalam diri anak. Nah, di 21st Century Skill Framework ini yang sering disebut dengan kemampuan abad 21, kita melihat dalam peta itu ada 4 jenis kemampuan ataupun skill yang perlu dimiliki anak di masa sekarang, di abad sekarang. Apa itu? Kita lihat yang pertama, ada life dan career skill. Jadi kemampuan untuk hidup dan untuk memajukan karir lah, ya, dalam bekerja sukses dalam karir. Kemudian yang kedua adalah learning and innovation skills, ya, kemampuan belajar, tentunya belajar sepanjang hayat, dan kemampuan berinovasi. Kemudian di sebelah sini ada kemampuan information media and technology skills, kemampuan yang berhubungan dengan teknologi. Ini erat kaitannya dengan digital literasi yang tahun lalu sangat sangat digalakkan oleh Kementerian Kominfo di Indonesia. Ada 9 bulan, kalau saya lihat programnya itu ada 9 bulan program literasi digital di seluruh Indonesia. Jadi itu semacam gerakan nasional untuk meningkatkan kemampuan literasi digitalnya anak-anak Indonesia. Oke. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat di map ini, di peta ini, adalah kemampuan yang menjadi core-nya, yang menjadi dasar dari 3 kemampuan yang lain, yaitu kemampuan core subject and 21st century skill. Jadi ini berkaitan dengan anak, singkatnya yang dasarnya itu adalah kemampuan apa yang kita berikan di sekolah, itu berkaitan dengan mata pelajaran yang kita berikan ke anak kita di sekolah. Kemudian dari sanalah muncul kemampuan-kemampuan yang lainnya. Kemampuan life and career skill, kemampuan learning and innovation skill, dan information media dan teknologi skill. Jadi ini Bapak Ibu, ya alasan kenapa kita harus mengajar materi-materi atau bidang studi di sekolah. Karena dari sanalah kemampuan-kemampuan anak kita berkembang. Nah, baik Bapak Ibu, pada kali ini saya akan memfokuskan kemampuan di warna kuning, learning and innovation skills. Jadi, learning dan innovation skills, kemampuan belajar sepanjang hayat, dan kemampuan berinovasi, di dalamnya termasuk critical thinking, kemampuan berpikir kritis, problem solving, kemampuan pemecahan masalah yang menjadi topik utama kita pada webinar kali ini. Kemampuan yang lain adalah kreativitas dan inovasi, ini sangat dekat-dekat, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Jadi 3 golongan kemampuan ini merupakan kemampuan yang sangat erat satu sama lain. Critical thinking, problem solving, creativity and innovation, komunikasi dan kolaborasi. Nah, terutama Bapak Ibu, kita akan membahas problem solving ini. Oke, kemampuan memecahkan masalah dalam diri anak-anak. Ini yang menjadi tema kita pada webinar kali ini. Oke, apa itu problem solving skill? Ini saya ambil langsung cara bahasa Inggrisnya. Problem solving is the way by which solutions are developed to remove an obstacle from achieving an ultimate goal. Sederhananya, kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan
mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, dalam diri anak-anak kita, kita bisa menumbuhkan ini, mengembangkan dengan cara apa? Dalam webinar ini yang alternatif yang diberikan adalah permainan berbasis komputer. Apa itu permainannya? Nanti kita akan lihat. Tetapi saya mau menunjukkan dulu di slide sebelumnya bahwa ini adalah macam proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Ada mengidentifikasikan masalah ada, kemudian diidentifikasi apa itu masalahnya, kemudian didefinisikan masalah itu apa, kemudian dieksplor lagi lebih dalam, dikenali lebih apa ya ini ya, ada enggak masalah-masalah yang sejenis dalam real kehidupan, jenisnya apa, supaya kita bisa kira-kira solusinya apa, sama. Kemudian action-nya, kemudian dilihat pengalaman ke belakang, ada enggak masalah-masalah yang sejenis pernah kita hadapi. Jadi kita mau melihat model-model yang pernah kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kira-kira itu ada semacam siklus ataupun step-step yang dilakukan dalam memecahkan masalah. Misalnya, kalau di programming, misalnya sebuah sekolah butuh sebuah sistem, misalnya yang kemarin itu banyak e-learning, sistem e-learning, ini sebuah masalah gimana anak-anak sekolah bisa anak-anaknya bisa dapat mata pelajarannya walaupun mereka di rumah, kemudian guru bisa mendeliver materinya walaupun mereka di rumah. Ada interaksi itu, maka diciptakanlah sebuah sistem yang disebut dengan e-learning system atau digital learning, apapun istilahnya itu, dan kemudian oleh programming dianalisa kebutuhannya apa sih, masalahnya apa, masalahnya yang tadi, bagaimana supaya materi ini tersampaikan. Kemudian dibuatlah sebuah sistem e-learning, dengan analisa-analisa yang tadi, didefinisikan masalahnya, dieksplor, kemudian dilihat apakah mereka pernah menangani hal yang sejenis, kalau sudah ada berarti sudah ada semacam template-nya, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan. Nah, semacam itu Bapak Ibu, setiap ada masalah, langkah-langkah ini pasti ditempuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, dalam diri anak-anak kita yang masih ini anak-anak yang SD, TK mungkin ya, apa cara atau tools yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan problem solving skills ini? Maka kami menawarkan yang kita bisa lakukan adalah dengan memberikan sebuah tools yang disebut dengan Scratch. Oke, jadi kita menggunakan Scratch untuk menumbuhkan problem solving skills dalam diri anak-anak kita. Apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman gratis, tidak berbayar, dan komunitas online. Dan kita lihat nanti di situ kita bisa bertemu dengan banyak programmer yang lain, di mana kita bisa membuat cerita sendiri yang interaktif. Kita menciptakan game, nanti kita akan buatkan game, dan animasi-animasi lain yang interaktif. Singkatnya, Scratch ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk tujuan apa saja dalam hidup kita. Kalau saya sebagai anak-anak, saya menciptakan game dulu, game sederhana, bisa, tanpa harus anak kita butuh kemampuan programming, karena ini adalah programming yang sederhana. Atau misalnya saya seorang guru, saya mau membuat konten yang menarik di pembelajaran saya berbasis game, bisa kita lakukan sebagai seorang guru, kita bisa membuat konten berbasis permainan menggunakan Scratch ini. Atau orang tua, saya pengen ya anakku ini bisa mengenali bahasa programming sejak awal, kita bisa berikan ini kepada anak-anak kita. Saya kira nanti Mas Dito akan ada produknya ya yang bisa ditunjukkan kepada audiens kita nantinya. Oke, baik. Jadi itu Bapak Ibu yang
kita bisa lakukan menumbuhkan problem solving skill dengan toolsnya apa, dengan alatnya Scratch. Seperti yang saya jelaskan, Scratch adalah aplikasi yang sangat sederhana sekali, yang bisa dipahami oleh setiap orang, bahkan mereka yang tidak tahu bahasa programming, anak-anak kita terutama. Oke, jadi Bapak Ibu, saya akan masuk lebih teknis, saya akan mendemokan kepada Bapak Ibu, saya akan mentutorialkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita menciptakan sebuah game menggunakan Scratch. Nah, ini Bapak Ibu yang mau saya demonstrasikan, game monyet makan pisang. Jadi ini gamesnya. Baik, sebelum saya lanjut, Mas Dito, apakah ada pertanyaan dulu tentang tadi sedikit saya paparkan semacam teori lah tentang problem solving. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan tentang penjelasan saya tentang problem solving, Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung sekarang atau melalui message saja, pesan. Ya Mas Dito, sekarang saya mau mendemonstrasikan penggunaan Scratch untuk pembuatan game, tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan bisa ditanya sekarang Mas tentang penjelasan saya tentang problem solving. Siap Pak. Mau demonstrasi bisa untuk sekarang, dan kayaknya tadi ada pertanyaan ya. Yep. Belum ada pertanyaan ini Pak? Belum ada ya? Baik, saya lanjutkan aja dulu dengan demonstrasi. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah buatkan produk jadinya. Jadi saya tunjukkan dulu produk jadi dari game monyet makan pisang. Oke. Ini dia Bapak Ibu, saya full screen-kan dulu. Sudah lihat Mas Tito screen saya monyet dengan pisangnya? Iya Pak, sudah. Oke. Sekarang saya mainkan dulu. Jadi ini monyet, kita akan memainkan dia mengarahkan ke pisangnya, semacam dia makan pisangnya. Setiap dia makan pisangnya, maka poinnya di sini akan bertambah 1. Ketika poinnya sudah maksimal, maka program akan berhenti karena dia sudah memenangkan semacam permainan ini. Baik Bapak Ibu, saya tekan benderanya. Kita mainkan sekarang. Pisangnya akan turun dari atas, saya akan menggerakkan monyetnya mengarah ke pisang. Jadi begitu monyetnya menyentuh pisang, maka dia akan skornya akan tambah, kita lihat. Oke, sementara pisangnya akan turun ke bawah, tidak akan pernah ke samping atau ke atas. Dia akan turun ke bawah. Oke, Bapak Ibu, saya terus dekati pisangnya, dan ketika sudah 15 sebenarnya ini set poinnya, ketika sudah 15, maka permainannya akan terhenti. Jadi kira-kira itu narasi dari game ini, Bapak Ibu. Apa yang saya bisa jelaskan adalah kita punya dua dua avatar, yakni monyet ini dan pisang ini. Kemudian kita punya background tembok ini. Oke. Kemudian kita ada variabel namanya score, nanti kita buatkan. Apa yang terjadi ketika kita klik benderanya, maka monyet ini akan mengikuti mouse saya. Kemanapun mouse saya arahkan, dia akan mengikuti. Tetapi arahnya dia akan lurus 90 derajat. Oke, jadi ke kiri dan ke kanan. Dia akan ke kiri dan ke kanan. Maka saya arahkan mouse saya kiri kanan, dia akan mengikuti. Jadi monyet ini akan mengikuti arah mouse kita. Kemudian pisang akan turun dari atas, dia akan tetap turun dengan acak dari kiri ke kanan. Pokoknya dia adalah gerakan acak. Tapi dia akan selalu ke bawah. Kenapa? Karena kita setting arahnya 180 derajat. Jadi dia tidak akan pernah ke samping atau
samping kiri kanan atau ke atas, dia akan selalu ke bawah. Jadi begitu pisangnya menyentuh avatar monyet ini, maka skor akan berubah. Dan ketika disentuh, maka pisangnya akan hilang beberapa saat. Tapi kemudian dia akan muncul lagi di selanjutnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pisangnya ini adalah 1, kemudian kita nanti akan copy menjadi 3 dengan kode yang sama. Jadi dia seolah-olah 3. Oke, seolah-olah 3, tetapi gerakannya itu sama. Agak beda karena kita setting supaya dia gerakannya acak. Oke. Jadi itu Bapak Ibu kira-kira algoritma ataupun logika yang ada dalam permainan ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mainkan. Ini dia 0, ketika menyentuh dia akan tambah nilainya. Oke. Dan dia mengatakan finish. Jadi sebenarnya ada di sini. Kalau Bapak Ibu dengar, ada di sini suara-suaranya. Oke, suara-suara dari permainan. Ketika dia mendapat pisangnya, dia akan mengatakan ya, gitu ya. Dan ada juga suara background musik yang membuat suasana kita makin, kalau di game itu kita tegang, gitu. Semuanya itu ada di sistem Scratch-nya nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat game ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan Bapak Ibu, ini adalah yang kita lihat kalau di bahasa pemrograman itu, ini adalah layar depannya. Ini yang kelihatan di depannya. Kemudian yang di belakangnya adalah ini semua kode-kodenya. Ada kode-kode di sini, inilah di belakang. Jadi backend, ini semacam backend-nya, di sinilah mesinnya. Semua gerakan di avatar yang kita lihat itu, semuanya diatur di kodenya ini, di backend-nya. Oke, kita mulai sekarang Bapak Ibu. Saya akan klik file. By the way, Bapak Ibu, ini programnya ada banyak bahasa, kita bisa setting. Ada di sini, kalau mau mengatur bahasa, kita lihat bahasa semuanya. Saya akan setting di bahasa Indonesia. Ini dia, maka akan instruksinya akan dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau saya klik avatar ini, di sini ada script, namanya area script, area avatar. Kalau saya klik monyetnya, artinya kodenya untuk di monyetnya ini yang kelihatan ini. Ini adalah kode untuk monyet. Kemudian kalau banana 1, saya klik, ini adalah kode untuk banana 1. Kemudian banana 2 ada di sini, kemudian banana 3 ada di sini. Jadi total ada 4 script, 4 avatar, kemudian di sini ada background-nya. Ini adalah kode untuk background. Jadi ini relatif singkat, simple Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai dari langkah pertama. Kita membuat baru. Kita klik berkas, kita klik baru. Oke, kita okekan karena dia akan membuat baru. Nah, secara otomatis, secara default, script yang ada akan menjadi kucing seperti ini. Tapi kita bisa hilangkan kucingnya dengan klik script kucing yang ada di sini. Klik, kemudian ada icon sampah. Kita langsung klik aja icon sampahnya, maka dia akan menghilang dari layarnya. Oke. Setelah itu kita masukkan. Kita lihat tadi ada 4 script, 1 monyet, 2 banana. Kita masukkan script. Scriptnya ada di sini Bapak Ibu, di bawah, bagian kanan bawah.
Kemudian kita pilih script-nya, pilih script, pilih avatar, kalau saya sih bilangnya avatar, kemudian hewan, kemudian kita cari yang monyet. Monyetnya ada di mana? Oke, ini dia Bapak Ibu monkey. Kita klik, maka avatarnya ada di sini. Avatar ini Bapak Ibu kita bisa klik dan tarik, drop, drag kemana saja kita mau. Ini seperti minggu lalu kita bisa atur ukurannya. Ukurannya ada di sini. Ukuran 100%, saya buat 70% aja. Saya enter, saya buat 70%. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengatur script-nya, kita kasih kodenya untuk monyetnya ini. Selalu yang kita lakukan adalah dengan mengklik kejadian. Karena ketika bendera diklik, itu bloknya ada di kejadian. Ini dia. Kemudian ketika bendera diklik, kita tarik ke sini, ke area backend-nya. Oke. Kemudian kita kasih posisinya ada di mana. Jadi posisi, pasti dia pergi. Kita katakan, kamu monyet pergi kemana? Biasanya di sumbu X dan Y. Maka pergi ke X dan sumbu Y. Nah, karena saya logikanya tadi, ketika saya klik, monyetnya akan mengikuti gerakan mouse saya ke kiri dan ke kanan. Karena kita mau mengambil pisangnya ke arah mana, kita mau dekatkan. Jadi dia kiri kanan. Oke Bapak Ibu, maka kita katakan harus ada X-nya tidak hanya minus 88, tapi kita katakan ke X mouse. Jadi kemanapun mouse-nya, monyetnya akan mengikuti ke situ. Maka kita akan melihat sensor. Di sini ada sensor Bapak Ibu. Kemudian di sana ada X mouse. Di sini. Yang ini ada X mouse. Kita tekan, kita drag, kita masukkan ke X sumbu X-nya. Jadi pergi ke X mouse, kemudian kita melihat misalnya kita minus 50. Oke, ini kayaknya ada yang error, sehingga saya tidak bisa mengedit posisinya ini. Oke. Mungkin saya akan pindah komputer dulu, Bapak Ibu, karena ini sepertinya saya tidak bisa mengedit posisinya. Sebentar Bapak Ibu, saya pindah komputer. Mas Dito, tolong saya di accept ya, saya masuk dengan komputer yang lain.
siapa ini Pak? Oh, sudah saya accept. Oke. Ada di mute. Oh, Saya stop dulu sharingnya Bapak Ibu sementara. Oke Bapak Ibu, sudah melihat screen saya? sudah Pak sini. Sudah di share screen Pak. Oke. Saya setting sebentar. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi. Jadi saya siapkan berkas yang baru. Oke. Kemudian tadi sudah di avatar monkey. Saya masukkan monkey-nya, script monkey. Saya pilih hewan. Saya pilih monkey. Ini dia sudah masuk monkey-nya. Lalu saya buatkan kode untuk monkey-nya. Kejadian ketika bendera diklik, maka gerakan monkey-nya pergi ke posisi X, Y, terus saya posisi misalnya X-nya itu di kemanapun mau saya pergi, maka monyetnya akan mengikuti. Maka saya katakan pergi ke X, kemudian sensor dideteksi kemana X mouse-nya pergi, tarik X mouse, kita masukkan ke koordinat X-nya, kemudian kita tambah koordinat Y-nya minus 50. Oke. Lalu kita katakan, karena ini tidak hanya sekali, tetapi berulang. Jadi gerakan ini dikontrol berulang kali, tidak hanya sekali. Maka kita harus kontrol dia, kita klik kontrol, kita katakan ulangi selamanya. Jadi seterusnya dia akan seperti itu. Jadi ketika diklik, seterusnya dia akan pergi selama permainannya on, maka monkey-nya akan mengikuti kemana mouse kita tarik. Oke. Kemudian setelah itu kita pergi ke pisang dulu. Oke. Jadi kalau kita coba Bapak Ibu gerakannya monkey ini, kita bisa lihat. Jadi saya klik on, Bapak Ibu, klik bendera, kemudian saya tarik mouse saya, dia akan mengikuti kiri kanan. Mouse saya kemanapun kiri kanan, dia akan ikut. Nah, oke, sudah setting, sudah mantap. Kita klik yang stop, warna merah. Sekarang kita pindah ke avatar atau ke script yang kedua, pisang, tambah script. Kita cari yang pisang, di sini ada banana. Kita klik, maka dia ada di sini. Oke, untuk banana yang pertama, kita kasih kodenya. Setiap script itu pasti kita kontrol dengan kejadian. Kejadian, ketika bendera diklik, maka kita katakan pergi ke X, selalu posisinya ya Bapak Ibu, kita pergi, kita minta
avatar kita pergi, gerakan berarti gerakan pergi ke sumbu X, Y, kita atur sumbunya dalam hal ini, karena pisangnya nanti akan turun dari atas di semua layar, mulai dari kiri ke kanan dia akan mengacak di situ, maka kita katakan pilih acak dari minus 180, maka kita buatkan operatornya, operator, kemudian di sini ada blok, pilih acak dari 1 hingga 10. Kita katakan di X-nya, kita masukkan ke koordinat X, pilih acak dari minus 180 hingga 180. Jadi dari minus ke plus yang sama, minus 180 ke 180. Kemudian sumbu Y-nya, sebenarnya kita suka-suka mengaturnya, dalam hal ini saya kasih 125 di sumbu Y-nya. Kemudian, tadi kan pisangnya selalu mengarah ke bawah, tidak pernah ke samping atau ke atas. Kenapa? Karena kita harus setting arahnya kemana. Jatuhnya kemana, dia 180 derajat, jadi selalu ke bawah. Maka kita katakan mengarah ke, kalau mengarah itu gerakan, ini ada mengarah. Oke, mengarah ke arah mana? Ada derajatnya, 90, 180, atau bagaimana. Kita mengatur 180 derajat. Ini langsung dikasih tahu arah jamnya, 180. Maka dia akan selalu ke bawah. Kemudian, setelah dia jatuh, kita meminta dia bergerak. Dia tidak jatuh di situ aja, tapi dia akan bergerak macam jatuh, tidak hanya langsung ke bawah begitu ya, tapi dia akan bergerak 10 langkah misalnya. Maka kita akan katakan, maka gerakan dia akan gerak 10 langkah. Oke, kita tes dulu. Kita klik benderanya. Oke, Bapak Ibu nih, dia hanya pisangnya hanya 10 langkah aja dia, karena hanya sekali. Jadi kita harus mengkontrol pisangnya supaya dia bergerak terus menerus. Maka kita kontrol dengan ulangi. Ulangi berapa? Selamanya sampai dia jatuh. Oke, kita klik merah lagi, stop. Kemudian kita kontrol. Kita katakan, maka mengarah gerakan 10 langkah selamanya. Kita katakan ulangi selama. Oke, kemudian kita masukkan, kita tarik, kita masukkan ini. Coba kita Bapak Ibu coba lagi, maka dia akan gerakan pisangnya akan tidak hanya sekali saja. Saya klik, maka dia akan ke bawah selamanya. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, di atas, dia gerakan terus. Oke, sudah oke. Kemudian kita katakan, jika pisangnya ini menyentuh monyet, maka tadi kalau disentuh, dia akan hilang. Maka kita katakan, ketika monyet menyentuh pisang ini, ketika pisang ini menyentuh monyet, maka pisangnya akan hilang. Kita atur kodenya. Maka kita katakan, jika, oke, if, kita katakan ini, if, oke, 10 kali, kemudian jika apa sensor, oke, menyentuh apa? Kita katakan nanti, jika menyentuh apa? Menyentuh monyet dong, jika kita mati. Jadi kita menyentuh sprite monkey, kemudian apa yang terjadi? Kita katakan monkey-nya harus macam senang, dia teriakkan sesuatu. Kayak apa? Nanti kita lihat. Maka dikatakan ketika
menyentuh mangki, pisangnya menyentuh mangki, maka dikatakan suara, keluar suara. Oke, mulai suara. Mulai suara apa? Kita bisa lihat suara-suara di sana. Oke, beat aja yang ada di situ, beat kita buatkan beat. Oke, setelah itu ketika tersentuh satu, maka skor akan ada satu. Maka kita buatkan dulu apa skor di layar kita, variabel skornya. Oke, kita buatkan variabel. Kita buatkan variabelnya. Apa variabelnya? Kita buat skor. Oke. Oke, ini dia sudah ada. Ini sudah ada skornya di sini di layar saya. Yang ini Bapak Ibu di kanvasnya sudah ada skor. Oke. Ketika menyentuh monkey, mulai suara, kemudian kita katakan ubah skor. Ini ada nih Bapak Ibu. Ubah skor, kita tarik. Ubah skor, langsung sudah ada di situ skornya. Ubah skor ke 1. Nah, ketika sudah diubah skornya, maka kita katakan pisang yang tersentuh ini harus hilang. Maka tampilan ada di sana hilang. Oke, hilang, mana menghilang atau sembunyikan di sini Bapak Ibu. Ketika sudah skornya tampil, maka kita katakan pisang ini hilang. Oke Bapak Ibu, kita coba dulu. Kita klik merah, kita klik bendera, kita mulai. Nah, ini Bapak Ibu. Belum saya sentuh, coba saya sentuh dia. Nah, oke, ini saya sentuh, maka nilainya sudah langsung menjadi 1. Kemudian tadi ada suara keluar dari monyetnya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita katakan setelah itu dia akan menunggu. Setelah dia hilang, ditunggu dulu. Saya kelihatan nanti perubahannya. Kita katakan kontrol. Kita tunggu 1 detik. Oke. Kemudian setelah itu apa? Yang sembunyi, walaupun dia sembunyi, tapi kan dia tetap ada. Kemudian kita katakan setelah itu berarti kita kembalikan lagi ke posisi awalnya. Kita kembalikan lagi ke posisi awalnya, maka kita nggak usah mengulangi kode-kode yang sama. Bapak Ibu, kita tinggal mengcopy kode yang sudah ada. Apa itu? Pergi, ini kita copy. Oke, sorry, kita gandakan, kita taruh di sini. Saya butuh nanti ini. Saya hilangkan dulu kode yang tidak penting. Saya katakan, tunggu 1 detik, kemudian pergi lagi ke posisi awal. Oke. Tunggu, kemudian dia ke posisi awal. Setelah di posisi awal, dari yang sembunyi, kita keluarkan dia. Oke, kita keluarkan. Maka tampilan dari disembunyikan, kemudian kita tampilkan. Ini Bapak Ibu. Oke, coba kita mulai lagi. Oke, ada kesalahan ini, berarti kita lihat apa kesalahannya. Ini dia. Jadi ada di sini menumpuk kodenya, kita harus kurangi. Kita hapus kodenya, kemudian kita mulai lagi. Oke Bapak Ibu, sekarang saya coba lagi. Saya pilih bendera, kemudian oke, ada lagi yang kurang. Nah ini Bapak Ibu akan terjadi seperti ini. Oke, jika kemudian
180. Oke. Coba kita bongkar lagi yang kode ini, kemudian kita lakukan lagi. Sembunyikan. Oke, ini dia. Saya tarik sembunyikan, kemudian kita oke, terjadi kesalahan di sini Bapak Ibu. Kita periksa lagi. Oke, gerak 10 langkah. Jika menyentuh monkey, oke, kontrol. Jika oke, mulai suara baik, ubah skor ke 1, sembunyikan. Baik Bapak Ibu, kita bongkar lagi kodenya. Nah ini Bapak Ibu, ada kode yang salah, langsung tidak berfungsi. Kita ulang lagi, kita hapus lagi dulu. Kemudian kita ulangi lagi dengan memasukkan sprite. Kita cari yang bananas. Oke, ini dia. Kemudian saya kasih kode ulang lagi dengan banananya. Ketika diklik, maka dia gerakannya pergi, meluncur ke koordinat X, Y. Koordinat X-nya mengikuti mouse, maka kita melihat ke sensor karena dia akan mendeteksi, sprite-nya akan mendeteksi kemana mouse-nya pergi. Kita klik mouse, kemudian X mouse. Kita masukkan X mouse, kemudian bukan X mouse, dia akan mengikuti pilih acak, oke, operator pilih acak ke minus 180, kemudian ke positif 180. 180. Kemudian ke Y-nya 125. Kita coba lagi Bapak Ibu, berfungsi nggak? Dia mengikuti kursornya nggak? Kita klik benderanya. Oke, sudah mengikuti. Kemudian kita menjatuhkan pisangnya ke arah 180, ke bawah berarti. Oke, kita kasih pisangnya, kita klik, kemudian mengarah, gerakannya mengarah. Kita tarik, lihat, ke 180 derajat. Oke, kita bendera lagi, tadi yang mengarah ke 180 derajat, tapi belum bergerak. Maka kita katakan bergerak 10 kali, kontrol 10 kali, gerakan 10 langkah, kemudian ke bawah, terus-menerus. Maka kita katakan selamanya, ulangi selamanya. Oke, ini dia. Ulangi selamanya 10 kali, kita klik benderanya, oke, dia sudah ke bawah. Oke, sekarang kita buatkan jika. Oke, kita katakan jika, tarik jikanya,
Masukkan jika monkey menyentuh. Oke. Kita klik sensor, akan dideteksi. Jika menyentuh, kita masukkan di if-nya. Jika menyentuh monkey, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai suara. Kita katakan keluarkan suara. Mulai suara apa? Yang tersedia di sana adalah suara byte. Kita katakan lagi suara byte. Oke. Suara byte. Kemudian ubah skor. Tadi kita sudah membuat variabel skor. Kita klik variabel. Ini skornya sudah ada. Ubah skor. Ubah skor sebesar 1. Oke. Kemudian kita coba dulu. Klik benderanya. Saya sentuh. Kemudian skornya berubah. Kemudian ada suara di sana. Oke. Kemudian setelah itu kita katakan sembunyikan. Oke. Tampilan. Kemudian sembunyikan. Oke, nanti kita lanjut nanti, tapi Bapak Ibu, pisangnya itu datangnya tidak hanya satu, tapi ada 3, supaya nanti dia kelihatan banyak, seperti itu. Kemudian kita buatkan. Nah, ini enaknya di Scratch ini, kita nggak perlu mengulang dari awal, kita copy pastekan aja sprite-nya. Oke, yang ini kita gandakan, kita buatkan menjadi banana 2, kemudian banana 2 kita gandakan lagi menjadi banana 3. Jadi ada nih 3 banana. Kemudian kalau kita klik banana 2, sebenarnya kodenya sudah langsung tergandakan. Kalau kita klik banana 3, kodenya juga sudah kita gandakan. Jadi ini Bapak Ibu, ini otomatis semuanya kalau kita gandakan, maka kodenya juga akan ikut tergandakan. Maka Bapak Ibu, kalau saya klik dari atas, sekarang saya klik dulu dari awal, maka kita akan melihat jatuhnya ada 3 pisang. Ini Bapak Ibu. Oke. Ini ada 3 pisang ini. Oke. Ada 3 pisang lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita buatkan variasi lagi. Apa variasinya? Kita setelah dia jatuh, pisang 1, maka kita mau sembunyikan pisangnya. Sembunyikan pisangnya, baru mulai dari awal lagi. Seperti itu sebenarnya semua. Jadi di looping, kalau sudah di programming, di looping, diulang program yang sama. Oke, tapi kelihatannya itu berulang. Padahal sebenarnya itu script dan kode yang sama. Maka kita lanjutkan lagi untuk sprite banana, yang banana pertama. Kita katakan, setelah dia mengubah skor jadi 1, maka kita sembunyikan. Oke, kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Kemudian tunggu 1 detik. Kontrol. Tunggu 1 detik. Kemudian pilih pergi ke, sebenarnya kita ulangi lagi nih kode ini. Pergi ke 180, kemudian tampilkan. Tampilkan. Oke. Kemudian jika, bentar Bapak Ibu, kita buatkan lagi if-nya. Jika, langsung ini aja kita gandakan Bapak Ibu. Kita tarik semuanya. Kita hilangkan. Jika, oke, menyentuh monkey, kemudian kita sembunyikan. Ya.
Akan ini saya ambil sembunyikan, kemudian tunggu lagi 1 detik. Kita bisa ambil dari sini, kontrol, ataupun kita bisa copy paste yang sudah ada, tapi ini saya ambil dari yang baru. Tunggu 1 detik, kemudian kita katakan, kita katakan lagi, execute, pergi ke kode yang sama, yang ini. Dia akan ke sini, kemudian kita katakan pergi ke posisi yang sama, kemudian kita tampilkan lagi. Kita tampilkan. Oke. Jadi ini sebenarnya sama dengan kode 2, kode 3. Jadi kita hapus dulu sprite to banana 2, banana 3, kemudian kita copy lagi yang banana ini. Kita copy 1, kita copy lagi, supaya dia ada 3 banana. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita mulai, kita kasih background dulu. Kalau yang tadi itu tembok, kita kasih background tembok-tembok yang tadi supaya persis sama. Di luar ruangan. Oke. Nah, ini dia wall 2, klik, kemudian dia sudah di wall 2. Kemudian untuk kodenya, kita kasih kode untuk wall 2, kita klik dulu panggungnya, kita kasih kode. Ketika diklik, ketika benderanya diklik, kejadian ketika benderanya diklik, maka mainkan suara. Supaya ada menarik suaranya, kita katakan mainkan suara selama permainan. Jadi kita kasih suara apa? Kita bisa kasihkan suara pop misalnya, kita bisa tambahi ini Bapak Ibu ya, seperti yang kemarin suaranya saya rekam sendiri. Kemudian kita kontrol ini, kalau di programming namanya looping, ulang selamanya. Artinya suara itu akan ada selama permainan. Nah, Bapak Ibu, kita coba dulu. Saya klik, maka dia akan mengeluarkan suara. Nah, permasalahannya ada satu. Ini nilainya akan terus saja bertambah tanpa ada hentinya. Kenapa? Karena kita tidak kontrol nilainya. Jadi kita harus mengontrol nilainya maksimalnya berapa. Kalau di permainan yang sudah jadi tadi maksimalnya 15. Jadi ketika 15, maka dia akan berhenti. Maka kita akan kontrol nilainya. Oke, dengan cara apa? Maka kita akan mengkontrol lewat sprite monkey-nya, sprite monyetnya. Jadi kita katakan ketika bendera diklik, maka atur skor ke 0. Oke, atur skor ke 0. Variabel atur skor ke 0. Oke, kemudian tunggu nilai. Nilainya sampai berapa? Nanti sampai 15. Oke, kita operator. Oke, kemudian tunggu. Oke, tunggu sampai. Bentar. Oke, kontrol variabel. Oke, tunggu sampai skor 15. Ditunggu, dikontrol,
Tunggu. Oke. Oke, kita katakan ini nggak ada. Tunggu ini Bapak Ibu, tunggu. Kontrol tunggu sampai. Kita klik, seret. Nah ini dia. Tunggu sampai apa Bapak Ibu? Skornya. Skor 15. Skor sama dengan 15. Maka skor sama dengan 15 itu matematika. Kita akan milih operator di sana. Di sini ada operator. Kemudian ini sama dengan. Ini dia. Jadi ini dia Bapak Ibu. Ada di sini. Sama dengan 15. Maka kita katakan ketika apa 15-nya apa skornya. Maka kita tarik, kita masukkan Bapak Ibu variabel skor di sini. Tadi sudah kita buatkan variabel skor, kita drop variabelnya, kita masukkan di sini. Variabel skor sampai berapa? 15. Tadi 15. Kita bisa buat misalnya sampai 20. Oke Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai 20 apa? Misalnya scriptnya mengatakan cukup gitu ya, atau hore menang kita katakan, maka kita tampilan katakan hore saya menang misalnya ya Bapak Ibu, hore saya menang. Oke. Kemudian setelah itu semua suara berhenti. Oke, kita katakan kontrol. Semua atau berhenti semua. Jadi semua kode yang sudah kita susun, kita setting untuk berjalan akan berhenti ketika hore saya menang dikatakan. Oke Bapak Ibu, kita coba dulu. Kita klik dulu berhentinya, kemudian kita klik benderanya. Saya mulai. Kita ulangi lagi. Oke. Ini Bapak Ibu 20, maka kegiatannya berhenti semua. Saya ulangi lagi. Misalnya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini Bapak Ibu kadang kodenya itu tergantung komputer kita, kecepatannya bagaimana segala macamnya. Jadi kadang ada masalah sehingga kodenya tidak tereksekusi dengan sempurna. Nah, ini Bapak Ibu sudah tidak tereksekusi dengan sempurna. Oke Bapak Ibu, jadi tadi sudah saya demonstrasikan bagaimana pembuatan game sederhana, game monyet menangkap pisang menggunakan Scratch. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, ini cocok untuk anak-anak kita, sehingga cara berpikir mereka itu, logika mereka itu jalan, atau kalau di programming itu istilahnya algoritmanya. Nah, algoritma, saya senang dengan istilah algoritma, ada masalah, terus kemudian kita berpikir gimana cara memecahkan masalah ini. Ini pada taraf yang lebih simpel Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sebenarnya di bawah ini, sebelah kiri bawah, ini Bapak Ibu ada di sini flash. Ada masih kita bisa sambungkan Scratch ini dengan ekstensi yang lain supaya hasilnya lebih maksimal. Apa itu Bapak Ibu? Kita bisa lihat, kalau saya lihatkan, ini ada kita bisa mainkan instrumen drum misalnya. Saya bisa buatkan, nanti minggu depan kita akan buatkan macam piano. Jadi kita bisa buatkan game dengan piano ketika diklik misalnya pianonya do re mi fa sol la si do, atau kita buatkan lagunya di situ bisa dengan Scratch ini. Ini extensionnya.
kita juga bisa dengan menggambar sprite. Kita kode-kodekan, maka dengan sendirinya sprite-nya akan menggambar. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Ini semacam artificial intelligence lah. Sensor video, kemudian ada juga microbit yang kemarin saya ceritakan kami menggunakannya. Kita bisa mengatur kedap-kedipnya lampu bagaimana, jalannya lampu bagaimana, kita bisa menggunakan microbit atau mengatur penyiraman tanaman secara otomatis. Kita bisa lakukan. Atau kita sambungkan itu juga dengan Lego, Minecraft, dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu, Scratch ini adalah sebuah aplikasi pemrograman yang sederhana, tetapi sangat luar biasa sebenarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya dulu belajar programming, dulu berkenalan dengan Scratch ini. Itu dulu mata kuliah kita namanya Programming for Teacher. Jadi saya seorang guru, terus diajari itu. Kemudian logika saya, istilahnya algoritma saya, loh begitu ya. Sampai sekarang saya mengingat itu, saya belajar PHP, saya belajar HTML, JavaScript sedikit, kemudian saya belajar Python sekarang banyak untuk data analisis, ya untuk machine learning atau dengan artificial intelligence saya belajar sekarang. Itu saya menyadari itu semua ketika saya bertemu dengan Scratch ini. Jadi minggu depan saya akan tunjukkan hasil dari proyek saya ketika saya belajar Scratch sebagai seorang guru saya. Waktu itu saya buatkan proyek akhirnya macam drama lah, yang drama singkat, tetapi melihatnya loh, oh iya ya bisa. Jadi semacam logika saya tumbuh di situ ketika saya belajar menarik-narik blok-blok ini, mundur atau maju atau terbang. Kita bisa misalnya buatkan pesawat semacam terbang, atau kuda dia berlari-lari, semacam hidup dengan Scratch ini. Nah ini semua Bapak Ibu yang saya katakan di awal, ini adalah semacam menumbuhkan kemampuan mengatasi masalah dalam diri anak-anak kita.